Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Eka Diana Ariska, NIM 18203100044. Yang kedua ada Mbak Wahyu Nur Alfiah, NIM 18203100047. Yang ketiga ada Mbak Nur Fadilah, NIM 18203100067. Dan yang terakhir ada Mbak Hanifatul Maula dengan NIM 18203100073. Kami di sini akan membahas mengenai demokrasi. A. Pengertian demokrasi. Secara bahasa, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Philip C. Smither dan Terry Leinkart, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Menurut Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. B. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan ideologi. Ini juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi ini memiliki ciri khas pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini merupakan bentuk khusus demokrasi yang memahami fungsi diktator proletar. Untuk kategori yang kedua adalah berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem ini, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kategori yang ketiga adalah berdasarkan titik perhatian. Itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi material merupakan sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Dan yang terakhir adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ini adalah gabungan antara kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. C. Unsur penegak demokrasi. Untuk terwujudnya demokrasi berdalam berbagai lapangan kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, tegaknya demokrasi sangat terkait dengan tegaknya komponen-komponen demokrasi. Komponen-komponen demokrasi adalah 1. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan hak. Ciri-ciri negara hukum adalah 1. Perlindungan konstitusional.
Perlindungan konstitusional yaitu selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, adanya adab kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilu yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Dan yang kelima, adanya kebebasan yang berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang terakhir, adanya pendidikan kewarganegaraan. 2. Masyarakat madani. Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Sedangkan kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok ketiga adalah kelompok penekan, yaitu sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas. Ketiga kelompok ini dapat saling bekerja sama untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah. Selanjutnya, sebab D, contoh demokrasi. Ada 4 contoh demokrasi. Yang pertama, pemilihan umum. Yang kedua, demonstrasi atau unjuk rasa. Yang ketiga, petisi. Dan yang keempat, musyawarah. Yang pertama, pemilihan umum. Dikatakan sebagai demokrasi karena pemilihan umum tersebut dapat diikuti oleh seluruh warga negara. Setiap warga negara ini memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi seringkali dilakukan secara massal dan turun langsung ke jalan maupun di depan kantor pemerintahan setempat. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa aksi demonstrasi harus diikuti dengan etika yang baik, agar proses penyampaian pendapat tersebut terlaksana dengan lancar dan juga aman. Kemudian yang ketiga, petisi. Mirip dengan unjuk rasa, aksi mengumpulkan petisi juga menjadi salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Biasanya aksi ini muncul akibat suatu masalah tertentu yang tak kunjung selesai. Kemudian muncullah seorang individu atau kelompok yang ingin mengubah hal tersebut, lalu meminta bantuan masyarakat luas melalui tanda tangan petisi agar permasalahan dapat didengar oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, musyawarah. Musyawarah atau rapat bersama di mana semua anggota yang hadir memiliki hak untuk mengungkapkan usulan maupun masukan pada suatu permasalahan. Cara tersebut sangat efektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi yang keempat itu adalah contoh dari demokrasi. Untuk sebab E akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nifatul Maula, NIM 1820310073 dari kelompok 4. Sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut berlaku universal, yang artinya berlaku untuk semua orang. Dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Inu Kencana Shafii, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku antara lain. Yang pertama adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 pilar. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan tingkatan sejajar dan memiliki tugas yang sama, yaitu untuk membangun negara. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas. Artinya,
Masyarakat bebas memilih siapa saja yang berhak dijadikan pemimpin. Yang ketiga, manajemen yang terbuka. Artinya kegiatan pemerintah dan pengelola negara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat atau publik. Yang keempat, ada kebebasan individu. Maksudnya adalah setiap individu berhak dan bebas untuk mengemukakan pendapat atau menyuarakan pendapatnya. Yang kelima, ada peradilan yang bebas. Peradilan yang bebas sendiri adalah peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun sehingga dapat memutuskan keputusan dengan seadil-adilnya. Yang keenam, pengakuan hak minoritas. Pengakuan hak minoritas sendiri artinya hak kaum lebih kecil yang harusnya diperhatikan serius dan dilindungi oleh kaum mayoritas. Jadi artinya ini hak kaum kecil ini seperti kaum orang yang kurang mampu, jadi perlu diperhatikan khusus. Yang ketujuh, ada pemerintah yang berdasarkan hukum, yang artinya dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku. Yang kedelapan, pers yang bebas. Pers yang bebas sendiri adalah media massa bebas menyampaikan informasi namun bertanggung jawab pada integritas dan ketahanan nasional. Jadi media massa boleh menyampaikan informasi tapi harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan fakta atau faktual. Yang kesembilan, adanya mekanisme politik. Maksudnya adanya MPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR, MA, dan MK, seperti itu. Yang ke-10, supremasi hukum. Supremasi hukum sendiri adalah upaya memberikan jaminan terciptanya keadilan. Yang ke-11, adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah. Jadi setiap pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya itu harus mengutamakan musyawarah. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.